Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Heri. Jadi hari ini aku akan menemani kalian dengan cerita yang menarik dan dapat menambah pengetahuan kalian nih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, oke guys? Kalau sudah, yuk langsung kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Zodiac Killer nih. Seorang pembunuh berantai yang sangat misterius dan selalu meninggalkan kode-kode di setiap pembunuhannya. Zodiac Killer bukanlah pembunuh biasa. Sebagaimana dikutip dari NBC, dia lebih senang mendapatkan sorotan media daripada membunuh secara diam-diam tanpa jejak. Alhasil dia selalu meninggalkan catatan dan petunjuk samar setiap kali ia membunuh untuk mengejek para polisi. Adapun pembunuhan yang dilakukan olehnya yang terjadi pada tahun 1968 dan 1969 di California dengan total 5 orang yang terbunuh. Sejak tahun 1968, Zodiac Killer mulai mengirim surat kepada surat kabar lokal bernama San Francisco Examiner. Surat tersebut berisi motif pembunuhan dan petunjuk untuk polisi menguraikan identitas pembunuh. Begini kurang lebih isi dari surat tersebut. Ini Zodiac yang berbicara. Saya sudah membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh binatang buas di hutan karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. So, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa ia disebut Zodiac Killer? Dia menyebut dirinya Zodiac dalam surat keempatnya pada Pers pada 7 Agustus 1969. Di dalamnya ia menulis, editor yang terhormat, ini adalah Zodiac yang berbicara. Sejak saat itu, Pers menjulukinya Zodiac Killer, tetapi tidak diketahui mengapa si pembunuh mengenakan atau menamakan dirinya Zodiac Killer. Kasus Zodiac Killer tidak aktif sejak tahun 2004, tetapi Departemen Kepolisian San Francisco membukanya kembali pada Maret 2007. Baru-baru ini insinyur perangkat lunak Australia Sam Black, ahli kriptografi Amerika David Oranchak, dan insinyur perangkat lunak Belgia Jar Van mengatakan bahwa mereka akhirnya memecahkan simbol, angka, dan huruf yang dikirim pelaku ke media nih. Kemudian ada beberapa fakta yang sangat mengejutkan nih. Seorang bernama Arthur Lake Allen dicurigai sebagai pelaku tunggal nih. Pihak kepolisian California mencurigai seseorang bernama Arthur Lake Allen yang juga ditangkap karena kasus penganiayaan anak-anak, seperti diberitakan San Francisco Chronicle. Namun, pihak detektif swasta meragukan bahwa Arthur adalah satu-satunya pelaku asli. Namun, mengapa kepolisian mencurigai Arthur sebagai pelaku tunggal pembunuhan berantai? Hal tersebut didapatkan dari barang-barang yang ada di rumah Arthur di kawasan Vallejo, California. Di rumah tersebut, polisi menemukan bahan-bahan yang kemungkinan besar akan dijadikan bom dan peledak, mirip dengan apa yang ditulis oleh Zodiac Killer dalam suratnya. Arthur juga memiliki sepatu bot yang sepintas mirip dengan apa yang disaksikan oleh para saksi. Oh iya, dia juga mengenakan jam tangan dengan simbol 2 garis silang mirip dengan simbol zodiak. Namun di luar itu semua, polisi tetap saja tidak dapat menangkap Arthur dengan tuduhan pembunuhan berantai. Arthur hanya didakwa bersalah atas penganiayaan yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur. Selebihnya, ia tidak tampak ada kaitannya dengan Zodiac Killer nih. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. He's talking to attorney Melvin Belli by phone on a television conversation show. Ada banyak kalangan menilai bahwa kasus ini adalah kasus yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan Arthur mungkin saja terlibat. Sebelum detektif dapat mengajukan penyelidikan terhadap Arthur, ia sudah lebih dulu meninggal di usianya yang ke-58 akibat serangan jantung nih. Sehingga kini tersangka utama Zodiac Killer masih misterius. Beberapa petunjuk sudah mulai terkuak, namun pihak berwenang kembali menemukan banyak jalan terjal untuk menyelidikinya kembali. Itulah beberapa fakta mengenai Zodiac Killer. Pembunuhan berantai misterius asal California, Amerika Serikat. Bagaimana nih guys menurut kalian guys? So, sampai di sini dulu video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa komen dan subscribe. Oke guys, bye bye guys.